HMPH. Sebagai senior kami, Anda tidak perlu mempermalukan kami dengan cara ini. Jika Anda memiliki metode untuk menyiksa kami, gunakan saja. Kakak kedua yang tinggi dan kurus dari 5 teman dari Gunung Meng tiba-tiba berteriak pada Han Li. Dia tampaknya tidak takut hidupnya tergantung di tangan Han Li. Ini sangat mengejutkan 3 orang lainnya. Di dalam hati mereka, kakak tertua kedua ini adalah seseorang yang akan berpikir sebelum bertindak. Dia bukan orang yang impulsif. Pemuda berusia 30 tahun, yang merasa Han Li tampak familiar, berpikir sejenak, dia tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan segera berbalik ke arah pria tinggi kurus, berteriak padanya dengan marah dan ketakutan, "Kakak kedua, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba untuk dengan sengaja membuat marah senior ini dan menyebabkan dia membunuh kita semua dalam kemarahannya?" Begitu kalimat ini keluar dari mulutnya, bahkan Han Li sedikit terkejut, belum lagi sesepuh berwajah gelap dan wanita muda, dia tidak tahu mengapa pemuda ini akan mengatakan hal-hal ini. Dalam sekejap, wajah kakak kedua menjadi sangat pucat dan tidak mengatakan apa-apa untuk membela diri. "Kakak keempat, kamu gila. Bagaimana mungkin kakak kedua ingin kita mati?" Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia dengan marah membela pria jangkung dan kurus itu. Kemudian wanita itu menoleh ke arah pria tua berwajah gelap untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia benar-benar tidak mengira lelaki tua itu akan terlihat begitu muram. "Kakak kedua, apakah karena kakak ketiga masih berada dalam genggaman mereka sehingga kau mengira semua orang mati agar kakak ketiga bisa hidup?" Tanda tanya orang tua berwajah gelap dengan dingin bertanya. "Maafkan saya, kakak tertua, tetapi Anda dari semua orang harus tahu metodenya." Dari makna tersembunyi di balik kata-katanya, kakak ketiga pasti akan menderita 100 siksaan di bawah tangannya dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Akan lebih baik jika jiwa seseorang terbang dan tercerai-berai daripada menderita takdir itu. Kakak kedua yang kurus dan tinggi akhirnya menjelaskan dengan wajah malu. Ketika wanita muda itu mendengar ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Bahkan jika kakak ketiga adalah Dao Companionmu, kamu benar-benar berani menggunakan 3 nyawa kita sebagai gantinya?" Pemuda berusia 30 tahun dengan kesal berteriak pada saudara laki-laki kedua. "Kakak kedua, meskipun kakak keempat berbicara agak terus terang, dia bukannya tanpa alasan. Saat kami bersumpah sebagai saudara angkat tahun itu, kami berjanji bahwa kami semua akan hidup dan mati bersama. Tetapi sekarang untuk ide egois Anda ingin dengan sengaja membunuh semua orang. Ini tidak bisa dibenarkan." Suara lelaki tua berwajah gelap itu dipenuhi dengan kekecewaan. "Benar. Saya ingin semua orang mati, tetapi metode lain apa yang saya miliki? Daging dan darahku sendiri ada di dalam perut kakak ketiga. Aku tidak bisa membuat liklanku punah di sini. Jika tidak, siapa lagi yang akan mengambil inisiatif untuk mencari kematian? Hidup yang celaka lebih baik daripada kematian yang baik." Saat ekspresinya berganti-ganti antara merah dan putih, pria kurus, tinggi itu tidak bisa membantu tetapi meneriakkan ini dengan tangan yang terkepal. Kata-kata ini segera menyebabkan pria tua dan wanita muda itu menjadi sedikit terpana dan mengungkapkan keterkejutan. Untuk sesaat, mereka sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi kaget total. "Apakah kalian semua sudah selesai? Jika ya, maka saya akan berbicara." Han Li, yang telah mengamati secara terpisah sejak awal, tiba-tiba mengatakan ini dengan suara dingin. Mendengar hal ini, ketiganya langsung terkejut, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa yang bertanggung jawab atas hidup mereka sebenarnya adalah pembina yayasan di hadapan mereka. Kebencian mereka segera menghilang tanpa jejak, dan mereka sekali lagi saling memandang dengan cemas. "Saya tidak peduli jika Anda semua mencari kematian atau jika Anda sedang bermain-main. Saya hanya ingin informasi tentang orang-orang di belakang layar. Jika Anda benar-benar ingin mati, Anda hanya akan dapat melakukannya setelah Anda memberitahu saya informasi. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda memiliki kendali atas hidup dan mati Anda?" Kata-kata tanpa emosi Han Li menyebabkan kulit merangkak sangat berubah. "Kami tidak tahu banyak tentang apa yang Anda inginkan. Selain itu,
kami memiliki pembatasan kutukan darah di tubuh kami. Kami tidak dapat membocorkan urusan penting apapun kepada orang luar, kalau tidak kami akan segera mengaktifkan pembatasan dan hati kami akan pecah. Orang tua berwajah gelap itu mengertakkan gigi dan kemudian mengatakan ini. Dia sepertinya sudah menyerah. Kutukan darah. Itu agak menarik. Biarkan aku memeriksanya. Han Li menjadi sangat penasaran dan mengatakan ini dengan penuh minat. Ketika lelaki tua berwajah gelap mendengar ini, jiwanya sedikit bergetar. Setelah ragu-ragu, dia berinisiatif untuk berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya, memegang seutas harapan. Dia memiliki harapan bahwa Han Li akan mampu menghilangkan malapetaka yang tersembunyi di dalam dirinya. Namun, dia merasa harapan ini tidak mungkin terjadi. Mereka yang menaruh kutukan darah pada mereka sangat yakin bahwa tidak ada kultivator dengan kutukan darah yang akan membocorkan rahasia mereka. Mereka yang membocorkan rahasia, terlepas dari disengaja atau tidak, akan mati di tempat. Pada saat ini, Han Li meraih pergelangan tangannya dan perlahan-lahan mengedarkan kekuatan spiritual ke seluruh tubuh lelaki tua itu. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan menjadi sangat hormat. 3 lainnya dari 5 teman Gunung Meng menatap keduanya dengan penuh perhatian. Mereka berharap ahli Han Li ini benar-benar bisa menghilangkan kutukan darah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, Han Li melepaskan tangan lelaki tua itu dan menundukkan kepalanya sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada lelaki tua itu dengan ekspresi yang tidak berubah, ketika mereka mengutukmu, apakah mereka mengucapkan mantra aneh atau mengucapkan kata-kata aneh? Pertanyaan Han Li menyebabkan mereka berempat mengungkapkan keterkejutan yang bercampur dengan sedikit kebahagiaan. Mereka berkata, mereka mengucapkan beberapa kata aneh yang tidak kami mengerti. Sepertinya mantra itu berasal dari semacam dialek kuno. Kami yakin kami belum pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Juga, itu adalah pembudidaya yayasan pembentukan yang meletakkan kutukan pada kami. Tanpa menunggu lelaki tua berwajah gelap itu menjawab, lelaki kurus itu dengan bersemangat menjawab lebih dulu. Selanjutnya, setelah mereka menyelesaikan kata-kata ini, mereka mengambil semangkuk darah hitam yang tidak diketahui dan meletakkan beberapa pola aneh di semua lengan kami. Itu tidak mampu dicuci. Orang tua itu segera menambahkan. Dia kemudian memperlihatkan seluruh lengannya, memperlihatkan simbol hitam dan tidak jelas yang aneh. Setelah Han Li melangkah maju dan melihat dengan cermat, dia menganggukkan kepalanya. Kemudian dia kembali menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tidak lama kemudian, Han Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan secara misterius tersenyum ke arah mereka, berkata, saya benar. Sepertinya aku sudah tahu apa kutukan darah ini. Apakah kata-kata senior benar? Kata lelaki tua berwajah gelap itu, gemetar. 3 lainnya tidak berani mempercayai kata-kata Han Li. Kutukan darah ini seperti pisau tajam di leher mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah yang diberikan. Jika Han Li benar-benar dapat menghilangkan bahaya besar yang ada di dalam hati mereka, mereka akan dapat memulihkan kebebasan mereka dan tidak perlu mematuhi penculik mereka lebih jauh. Yang disebut kutukan darah ini sebenarnya adalah kutukan lisan. Apa yang membuat batasan itu adalah mantra aneh itu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanda darah hitam yang digambar di lengan atas Anda, itu hanya tipuan. Han Li dengan acuh tak acuh menjelaskan. Sepertinya dia sangat siap. Namun, dia dalam hati mendesah karena kebetulan. Untungnya, saat dia mencari informasi tentang Greater Displacement Medallion, dia telah menemukan teknik kutukan lisan ini dalam sebuah buku yang sangat aneh. Kalau tidak, dia tidak akan tahu sedikit pun tentang itu. Apakah mungkin senior menghapus kutukannya? Wanita muda itu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Saya tidak tahu. Tanda petik ganda tutup. Balasan dingin Han Li menyebabkan hati semua orang jatuh. Kebahagiaan liar yang mereka ungkapkan sebelumnya langsung mengempis. Apa arti kata senior itu? Orang tua berwajah gelap buru-buru tersenyum dan dengan hati-hati menanyakan hal ini. Pada saat ini, dengan penghapusan kutukan ada di tangan Han Li, dia tidak berani menyinggung Han Li sedikit pun. Ada 2 metode untuk menghilangkan kutukan lisan. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui mantra menghilangkan kutukan.
Selama saya memiliki nyanyian di tangan saya dapat membacanya dengan keras dengan kekuatan spiritual dan dengan aman memecahkannya. Metode lainnya adalah dengan menggunakan kesadaran spiritual saya untuk memasuki lautan kesadaran spiritual Anda dan dengan paksa menghapus jejak kutukan lisan. Metode ini membutuhkan kesadaran spiritual orang yang mengeluarkannya agar lebih besar daripada orang yang membuangnya. Dengan cara ini, jejak dapat dihilangkan. Tapi jika saya gagal, kutukan lisan akan dipicu. Kamu seharusnya tahu dengan jelas apa yang akan terjadi setelah itu. Han Li mengerutkan alisnya dan mengatakan ini dengan kasar. Apa? Itu bisa aktif sendiri? Wanita muda itu tidak bisa menahan tangis. Orang yang menempatkan kutukan pada mereka telah menggunakan orang yang hidup untuk menunjukkan apa yang akan terjadi setelah kutukan darah itu diaktifkan. Adegan yang dia saksikan, melihat orang itu meludahkan bongkahan hatinya dengan cara yang menyedihkan, masih segar dalam ingatannya. Itu menyebabkan dia merasa takut hanya dengan menyebutkan kutukan darah. Wajah yang lain juga tidak sedap dipandang. Bagaimana mungkin mereka bisa bertaruh dengan hidup mereka? Han Li memandang mereka dan kemudian dengan dingin tertawa. Ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, kakak kedua yang kurus dan tinggi dengan berani mengangkat kepalanya dan berkata, "Senior, tolong hapus kutukanku. Orang yang sama mengutuk kita semua. Jika Anda dapat menghapus milik saya, maka Anda pasti akan menghapus yang lainnya juga." Kata-kata ini menyebabkan tiga lainnya membuka mata mereka karena terkejut dan menatapnya kosong. "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ini terlalu berbahaya." Setelah wanita itu mendapatkan kembali sikapnya, dia buru-buru membujuk mereka dengan kecemasan. "Jangan katakan apa-apa lagi, aku sudah memutuskan," kakak kedua yang tinggi dan kurus berteriak dengan suara tegas. Wanita muda itu menjadi cemas dan buru-buru menoleh ke arah pria tua dan pemuda itu untuk meminta bantuan. Setelah keduanya saling memandang, pemuda itu tetap diam. Orang tua itu menghela nafas, berkata, "Kakak kelima, biarkan kakak kedua pergi. Dia bertobat untuk masalah sebelumnya. Hanya dengan begini dia bisa merasa lebih nyaman." "Namun, kakak kedua." Wanita itu masih ingin membantahnya lebih lanjut tetapi kakak kedua sudah berjalan di depan. Han Li berkata dengan nada tenang, "Senior, silakan mulai. Gunakan saya sebagai ujian." Kata-kata ini sangat mengharukan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan keempat orang itu merasa tercengang seolah-olah air dingin disiramkan ke atas kepala mereka. "Apakah kalian berempat salah paham? Kapan saya setuju untuk menghapus kutukan darah?" Han Li mengatakan ini dengan nada dingin yang menusuk tulang, menyebabkan lima teman gunung saling memandang dengan cemas. "Jika senior tidak berniat untuk menghapus kutukan darah, lalu mengapa Anda mempelajari kutukan di tubuh kakak tertua?" Kakak kedua mereka buru-buru bertanya setelah tersadar dari keterkejutannya. "Apakah saya mengatakan bahwa saya akan menghapus kutukan darah Anda setelah menelitinya? Saya hanya penasaran," kata Han Li tanpa ekspresi. Melihat penampilan dingin Han Li dan mendengar kata-kata kejamnya, kelompok ini tercengang. "Tapi bukankah senior ingin tahu tentang urusan orang-orang itu? Jika Anda tidak menghapus kutukan darah, bagaimana kami bisa menjawab pertanyaan senior?" Pemuda itu menambahkan dengan sedikit gagap dan wajah yang dipenuhi kecemasan. Dia sama sekali tidak ingin melihat kesempatan ini lepas dari matanya. Setelah Han Li mendengar ini, dia menatapnya miring dan kemudian dengan dingin tertawa beberapa kali, tanpa berkata-kata menoleh ke langit. Ditanya pertanyaan yang begitu jelas, Han Li merasa tidak bisa menjawabnya. Kakak keempat, tidak perlu bertanya. Senior ini merasa informasi yang didapatnya dari kami tidak layak untuk ditukar dengan nyawa kami. Jadi, dia tidak mau bertindak begitu mudah. Orang tua berwajah gelap membuktikan statusnya sebagai penatua dengan pengalaman yang tidak dapat dibandingkan dengan pemuda dan terjun langsung ke inti masalah. Kondisi apa yang diinginkan senior sebelum dia mengambil tindakan? Kami hanya ingin kutukan darah dihilangkan, jadi tolong sebutkan tuntutan Anda. Kami pasti tidak akan keberatan. Segera setelah itu, lelaki tua itu dengan tenang melanjutkan. Baik. Karena Anda telah mengucapkan kata-kata ini, tidak perlu berbicara dalam lingkaran. Han Li tiba-tiba bertepuk tangan dengan sedikit tawa dan kemudian memasang senyum berseri-seri.
Dari tatapan keempat, mereka semakin merasa bahwa Han Li cukup temperamental, menyebabkan keempatnya secara tidak sadar merasa lebih takut padanya. Kondisiku sangat sederhana. Jika Anda ingin membebaskan diri dari penyakit Anda tidak hanya harus memberitahu saya semua yang Anda ketahui, Anda juga harus mematuhi perintah saya untuk saat ini dan membantu saya menanggapi serangan kelompok ini. Saya rasa mereka tidak akan melepaskan saya begitu saja dan ingin membuang kita semua dalam waktu dekat. Namun, Anda tidak perlu khawatir akan kalah jumlah. Saya seorang kultivator dari Yellow Maple Valley, saya hanya datang ke Yujing untuk menangani masalah sekte. Selama Anda membantu saya untuk periode waktu ini, saya akan dapat meminta bala bantuan. Saat itu, Anda tidak perlu takut dengan ini. Han Li mendaftarkan kondisinya dengan cara yang ramah dan mengibarkan panji sektenya tanpa jejak kesopanan. Hanya dengan ini, dia membuat mereka menjadi teguh. Senior adalah seorang kultivator dari Yellow Maple Valley. Meskipun lelaki tua itu sudah lama menebak bahwa Han Li mungkin adalah seorang kultivator dari 7 sekte, mendengar dia mengakui ini dari mulutnya sendiri menyebabkan wajahnya menunjukkan senyuman. Baik. Sesuai dengan apa yang dikatakan senior, kami tidak bisa tetap tidak terlibat. Bagaimanapun, setelah kutukan darah kita dihapus, kita pasti akan menjadi target pengejaran mereka. Kami akan sedikit lebih aman di sisi senior. Orang tua berwajah gelap itu menjawab dengan sangat terus terang. Ketika pemuda dan wanita itu mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka tersenyum tanpa menolak. Jelas mereka setuju dengan tindakan orang tua itu. 7 sekte jauh lebih kuat daripada yang telah menempatkan batasan kutukan darah. Secara alami, mereka bisa diandalkan. Kakak kedua yang kurus dan tinggi itu memiliki wajah ragu-ragu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu sekali lagi. Jika senior benar-benar mampu menghilangkan kutukan darah kami masih memiliki permintaan lain. Saya berharap senior akan setuju. Setelah lelaki tua berwajah gelap itu menatap kakak kedua, dia tiba-tiba mengajukan permintaan ini dengan nada hormat. Han Li telah mengharapkan ini, jadi dia dengan acuh tak acuh berkata, ada apa? Selama tidak terlalu merepotkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Pada saat ini, Han Li tampak sangat mudah diatasi dari kata-katanya. Kakak ketiga yang satu ini tertinggal di sebuah rumah di Yujing. Sekarang setelah kami ditangkap oleh senior, kami tidak tahu apakah sesuatu terjadi padanya. Kami berharap senior akan pergi dan menyelamatkannya ketika saatnya tiba, kata lelaki tua itu dengan penampilan serius. Kakak tertua ketika kakak kedua yang tinggi dan kurus mendengar kata-kata ini, wajahnya menunjukkan ekspresi bersyukur. Baik. Karena Anda semua mengikuti saya untuk saat ini, saya secara alami akan menyelamatkan rekan Anda. Tapi aku harus segera menghilangkan racun parah yang ada di dalam tubuhmu. Jika tidak, dalam waktu kurang dari 1 jam, nyawa Anda akan hilang dan tidak akan ada kutukan yang tersisa untuk dihancurkan. Setelah Han Li setuju, dia mengubah topik dan mengatakan sesuatu yang menyebabkan keempatnya menjadi ketakutan. Racun apa yang parah? Kita seharusnya hanya memiliki kutukan darah di tubuh kita. Ekspresi pemuda itu sangat berubah saat dia menanyakan ini dengan panik dan keraguan. Ketika Han Li melihat pemuda itu meragukan kata-katanya, dia tidak marah. Sebaliknya dia menjelaskan ini dengan wajah kaku, ketika saya memeriksa kutukan darah, saya menemukan bahwa selain kutukan darah, kakak tertua Anda menyimpan racun yang parah. Tidak hanya racun ini sangat beracun, tetapi juga sangat tidak stabil. Saya rasa itu akan pecah dengan agak cepat. Untungnya, yang satu ini memiliki sedikit pengalaman dalam deotoksifikasi dan hanya akan membutuhkan sedikit usaha untuk menghilangkannya. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Secara alami, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda hanya perlu menunggu 1 jam lagi dan melihat apakah benar-benar ada racun di tubuh Anda. Tanda petik ganda buka. Setelah Han Li mengatakan ini, keempatnya yakin sebagian besar. Jadi seperti itu. Itu sebabnya orang yang memberi kita perintah tiba-tiba muncul dan menyuruh kita minum secangkir anggur bersamanya. Ternyata anggur itu mengandung racun.
Kami percaya bahwa karena kami sudah mendapat kutukan darah di tubuh kami, mereka tidak akan bertindak lebih jauh terhadap kami. Siapa sangka metode mereka benar-benar kejam. Ekspresi kakak kedua menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia mengatakan ini. Saat pemuda dan wanita muda itu tiba-tiba menyadari, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Sepertinya dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Karena Han Li telah memutuskan untuk mengikat 5 teman Gunung Meng untuk menjadi asistennya, dia secara alami tidak menunda dan racun mereka menyala. Dia segera mengeluarkan botol porselen putih dan biru dari kantong penyimpanannya dan melemparkannya ke lelaki tua berwajah gelap itu. Pil obat di setiap botol bisa menyebarkan sebagian besar racun. Sisa racunnya bisa dimusnahkan jika kamu mengedarkan ki secara perlahan, Han Li berkata dengan sangat sederhana. Orang tua berwajah gelap itu segera bertindak sesuai dengan kata-katanya dan membagi pil obat dengan 3 lainnya. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia berinisiatif menggigit pil obat. Tampaknya lelaki tua itu mengerti dengan jelas bahwa jika Han Li benar-benar ingin bertindak melawannya, dia tidak akan menipu mereka dengan penawar. Mengetahui hal ini, dia menelannya tanpa khawatir. Tidak lama setelah mereka semua meminum pil obat Han Li, kelompok itu merasakan sakit perut yang hebat. Setelah wajah wanita muda itu menjadi merah, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan terbang ke sebuah bukit kecil, hampir tidak bisa terbang dengan alat ajaibnya. Namun, dia masih dalam kendali Han Li karena kecepatan terbangnya benar-benar tidak cepat. Ketika 3 lainnya melihat ini, mereka semua dengan canggung pergi mencari lokasi tersembunyi. Tubuh mereka sangat ingin mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat, wajah ketiganya kembali ke sisi Han Li dengan ekspresi malu. Wanita itu juga kembali dengan bekas merah masih tersisa di wajahnya. Baik, sekarang saya akan mulai menghapus kutukan darah. Siapa yang pertama? Han Li tidak menunda dan langsung mengatakan ini. Tentu saja. Titik tepat ketika kakak kedua hendak mengatakan sesuatu, sebuah tangan keriput yang tak tertandingi menarik lengannya. Kakak kedua, kamu masih memiliki kakak ketiga. Karena tubuh saya yang tua dan letih tidak memiliki metode untuk memasuki yayasan pendirian dan saya tidak akan hidup lebih lama lagi, saya harus pergi dulu. Lagi pula, kakak ketiga memiliki seorang anak kecil di dalam perutnya dan membutuhkan seseorang untuk membantunya merawat anak itu. Kata lelaki tua berwajah gelap itu dengan tenang. Kakak tertua, ini tidak akan berhasil. Bagaimana saya bisa membiarkan? Kakak laki-laki kedua yang tinggi dan kurus tampak tergerak secara emosional dan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang menabuh drum dengannya, ingin tidak setuju. Ketika pemuda dan wanita muda melihat ini, mereka ingin membuka mulut mereka dan meminta agar mereka berani menghadapi bahaya. Jangan membantah. Aku akan meminta kakak tertua menjadi yang pertama. Lagi pula, aku menguji tubuhnya beberapa saat yang lalu, jadi aku akan memiliki kesempatan yang sedikit lebih tinggi dengannya. Meskipun keempatnya telah menunjukkan adegan yang menyentuh dengan kasih sayang mereka sebagai saudara kandung, ini bukan urusan Han Li, dan dia enggan mengambil ini ke dalam hati. Sampai sekarang, dia tidak sabar bertanya-tanya apakah dia bisa mematahkan kutukan darah atau tidak. Jika dia tidak bisa, semua yang baru saja dia lakukan akan sia-sia dan dia harus membuat rencana lain. Begitu Han Li mengatakan ini, keempatnya tidak memiliki apa-apa untuk diperdebatkan lebih lanjut. Orang tua itu berjalan ke Han Li dengan ekspresi serius. Setelah 3 lainnya saling pandang, mereka hanya bisa melihat lelaki tua itu dengan tatapan khawatir. Peng, titik, peng, titik. Serangkaian 6 atau 7 suara terdengar. Han Li melambaikan tangannya, dan beberapa tentara boneka seukuran manusia yang memegang senjata muncul di sisi Han Li dalam kilatan cahaya putih. Saat aku mematahkan kutukan darah, aku tidak akan bisa menghadapi serangan. Boneka-boneka ini hanya untuk berjaga-jaga. Mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang siapa saja yang mendekat dalam jarak 30 meter dariku. Sebaiknya kau pergi sedikit lebih jauh. Tanpa sedikit pun kesopanan, Han Li menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak percaya pada mereka, menyebabkan ketiganya jatuh tak berdaya.